A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama ini bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-75. Tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 2020. Ada banyak cara yang ditempuh oleh para pahlawan dalam berjuang meraih kemerdekaan. Salah satu hal yang dilakukan oleh para pahlawan sebagai alat perjuangan kemerdekaan yaitu pidato. Pidato adalah salah satu alat perjuangan dalam melawan penjajah. Kita mengenal presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, sebagai seorang yang dijuluki Singa Podium, karena beliau adalah seorang orator yang ulung. Kemudian kita juga lihat sejarah bagaimana pidato Bung Tomo mengobarkan semangat para pemuda pada tanggal 10 November 1945 untuk bangkit melawan penjajah pada waktu itu. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang pidato. Pidato adalah komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal pada banyak orang dan tidak mendapat tanggapan langsung dari pendengar. Pidato sering juga disebut sebagai orasi. Maka dari itu, orang yang berpidato disebut orator. Adapun tujuan pidato antara lain, yang pertama, untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Tiga, memberikan kesan kepada orang lain. Pidato yang baik harus dapat memberikan kesan positif bagi orang yang mendengarkannya. Jadi, mempersiapkan teks pidato yang baik sangat penting agar topik yang dibicarakan sesuai dengan tema. Struktur pidato. Teks pidato terdiri atas beberapa struktur, antara lain sebagai berikut. 1. Pembukaan pidato terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama, salam pembuka. Kemudian yang kedua, ucapan penghormatan, biasanya menyebutkan dari orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi sampai ke orang-orang yang memiliki jabatan rendah. Ketiga, ucapan syukur, biasanya berisi ungkapan rasa syukur orator karena diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan pidato dan berkumpul dengan para tamu. Keempat, pengantar ke topik utama. Kemudian yang kedua, isi pidato. Isi pidato berisi hal-hal atau informasi penting yang akan disampaikan dalam pidato. Ketiga, penutup pidato. Berisi kesimpulan dari hal-hal yang disampaikan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Keempat, salam. Dalam menyusun sebuah teks pidato, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut. Sebelum menulis teks pidato karya pribadi, pertama, sebaiknya kalian membuat daftar pokok-pokok yang akan disampaikan dalam teks pidato. Contoh, bagian pembukaan. Berisi salam pembuka, kemudian salam penghormatan untuk hadirin. Lalu bagian isi, berisi tujuan pidato, uraian pidato, kemudian kesimpulan pidato. Selanjutnya bagian penutup, berisi salam penutup. Kedua, jika akan membuat teks pidato karya pribadi dengan tema pendidikan, perpisahan, atau apapun, harus membuat daftar pokok-pokok yang akan disampaikan dalam teks pidato karya pribadimu.
3. Setelah membuat daftar pokok-pokok yang akan disampaikan, tulislah pokok-pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Jika sudah selesai, barulah kamu susun pidato itu selengkapnya. Demikian pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.